Mas Nyarwi kalau melihat sosok Kaisang ini kan terlepas juga dari tadi ya, dari nama bapaknya, Bapak Jokowi sendiri. Anda melihat Jokowi Jawa Tengah dan Kaisang yang ini seperti saat ini, belum lagi tadi yang cawe-cawe yang muncul, tanggapan Anda seperti apa? Begini, kalau perspektif cawe-cawe itu kan muncul dari elit ya, dan itu kaitannya dengan nominasi ya, peluang partai untuk menominasikan. Tapi kan kalau kita lihat arena pilkada itu nggak hanya dari elit, tetapi juga dinamika yang terjadi pada masyarakat. Data survei itu kan dari dinamika yang terjadi masyarakat. Biasanya itu kan berjalan bersamaan. Elit maunya apa, masyarakat maunya apa, kan gitu. Nanti suatu saat pasti akan terjadi titik temu atau trade off gitu. Nah, saya kira gini, daya jual Kaisang tadi pertanyaannya ya, itu kalau dikatakan ada, pasti ada gitu ya. Dan kalau dikatakan menarik atau kuat, ya kuat dan bahkan bisa jadi sangat kuat gitu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi para elit juga memikirkan gitu, ini bukan hanya Kaisang, tapi juga keluarga Jokowi yang saat ini sedang berkuasa kan punya harapan. Belum lagi Pak Jokowi itu punya relawan ya, yang punya militan juga, dan itu juga menjadi harapan gitu ya, partai-partai yang mungkin suatu saat membutuhkan itu, elit-elit khususnya untuk memenangkan. Tetapi juga saya kira di sisi lain gitu ya, brand Kaisang itu nggak bisa juga selamanya kira-kira atau apa istilahnya mengandalkan ke Jokowi gitu. Itu kan harus dibuktikan juga ya kiprah perannya di masyarakat kan gitu. Nah, salah satu untuk mengujinya tentu lewat survei. Tetapi kadangkala tadi saya sampaikan, survei itu kan ada bias popularitas juga, bias kenal gitu. Kadangkala juga masyarakat tidak 100% gitu ya bisa melihat apa yang sebenarnya misalnya dilakukan oleh Mas Kaisang ya dalam kegiatannya sebagai ketua PSI dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu juga saya kira menjadi cara juga yang lebih baik gitu ya untuk dikenal atau di apa istilahnya kalau dalam bahasa survei disukai dan lain-lain. Tapi yang saya mau katakan begini, dinamika di level elit itu pasti akan terjadi gitu dan peran Pak Jokowi menjadi sentral tentu saja karena presiden yang sedang berkuasa. Tentu persepsi elit-elit ini beda ya dengan yang terjadi di masyarakat kan gitu. Nah, masyarakat mungkin juga punya pandangan yang positif dan negatif terhadap keberadaan Pak Jokowi. Kalau dikatakan kepuasan bagus gitu. Tapi mungkin ada sebagian kecil juga kelas menengah gitu ya yang kritis gitu. Tetapi saya lihat mungkin gini Elisa. Jawa Tengah ini tipe pemilih yang konservatif juga. Yang kadangkala saya lihat ya mungkin ide-ide perubahannya itu kurang terlalu menonjol untuk saat-saat ini ya. Kecuali misalnya contoh ya. Misalnya Jawa Tengah kan dikenal kandang banteng gitu. Kalau bantengnya ini punya calon yang misalnya memang mau dihadap-hadapan Mas Kaisang, nah itu bisa panas kalau itu. Kira-kira gitu. Bisa lanjut lagi nih ya manasnya.